Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel yang paling seru ini, yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu mengklik tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar, agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Langit Jombang sore itu mulai berwarna jingga. Hendra, seorang letnan Kopassus yang baru saja selesai cuti, mengendarai motornya dengan santai. Rasa rindu terhadap kampung halaman membuatnya sedikit terburu-buru. Ia tak mengenakan atribut militer, hanya memakai jaket kulit hitam dan celana jeans, agar tidak menarik perhatian. Jalanan cukup ramai, beberapa pedagang kaki lima mulai menata dagangan mereka di trotoar. Saat Hendra hampir melewati sebuah perempatan besar, tiba-tiba seorang polisi lalu lintas berdiri di tengah jalan, mengangkat tangan, memberi isyarat untuk berhenti. Hendra dengan patuh menarik rem dan menghentikan motornya. Polisi itu bertubuh gempal, perutnya membuncit keluar dari seragam yang sedikit kusut. Namanya Bribka Sugondo, seorang polisi yang sudah terkenal di kalangan warga karena sikapnya yang kasar dan suka mencari keuntungan pribadi dari razia jalanan. Turun, bentak Bribka Sugondo tanpa basa-basi. Suaranya lantang, penuh arogansi. Hendra mengernyitkan dahi. "Ada masalah apa, Pak?" tanyanya dengan nada sopan. Bribka Sugondo tidak langsung menjawab. Ia berjalan mengelilingi motor Hendra sambil mengetuk-ngetuk tangannya di jok motor, seolah sedang memeriksa sesuatu yang mencurigakan. Beberapa pengendara lain yang melintas hanya melirik sekilas, lalu mempercepat laju kendaraan mereka. Semua orang di Jombang tahu, jika sudah berurusan dengan Sugondo, lebih baik cepat pergi daripada ikut terlibat masalah. "Knalpot ini nggak standar." "Mana STNK-nya?" kata Sugondo dengan suara berat. Wajahnya menyeratkan kesenangan karena merasa menemukan mangsa empuk. Hendra tetap tenang. Ia mengambil STNK dari dalam jaket dan menyerahkannya. "Silakan diperiksa, Pak. Motor ini masih standar pabrik." Bribka Sugondo hanya melirik STNK itu sebentar, lalu memasukkannya ke saku. "Knalpotmu bising. Harus kena tilang," katanya dengan santai. Hendra menghela napas panjang. Ia tahu permainan macam apa yang sedang dijalankan polisi ini, tapi ia memilih tetap tenang. "Pak, ini motor baru. Saya yakin ini masih sesuai standar pabrik. Kalau memang melanggar, tolong tunjukkan aturannya." Bribka Sugondo menyeringai, lalu menepuk pundak Hendra dengan kasar. "Kamu ngajarin saya hukum? Udah, kalau nggak mau ribet, kasih saja uang damai. 500.000, selesai urusan." Mata Hendra menyipit. Ia menatap Sugondo tajam. Bukan karena uangnya, tapi karena arogansi di depan matanya. Ia pernah menghadapi banyak musuh di medan pertempuran, tapi justru tindakan premanisme berkedok. Hukum seperti inilah yang membuatnya geram. Jalanan mulai ramai. Beberapa pedagang dan warga sekitar mulai memperhatikan dari kejauhan. Ada yang berbisik-bisik, ada yang hanya memperhatikan dengan waspada. Mereka tahu Sugondo selalu menang dalam situasi seperti ini. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda dari pria yang dihentikannya. Sesuatu yang membuat udara di sekitar mereka terasa lebih berat. Hendra menggertakkan rahangnya. "Saya nggak melanggar. Pak, kalau memang mau menilang, silakan. Tapi saya tidak akan memberikan uang di luar ketentuan hukum." Sugondo terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Ia mendekatkan wajahnya ke Hendra dan berbisik dengan nada mengejek. "Kau pikir bisa melawan saya? Semua orang di sini tahu siapa saya. Kalau saya bilang kau kena tilang, ya kena tilang. Ngerti?" Ketegangan mulai terasa. Hendra menatap pria itu lekat-lekat. Ia bisa saja menyelesaikan masalah ini dengan cara biasa. Tapi keangkuhan Sugondo memancing sesuatu dalam dirinya. Ia tahu, ini baru awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan mengguncang Jombang. Bribka Sugondo berdiri tegak dengan tangan di pinggang. Ekspresi wajahnya penuh kesombongan. Ia sudah terlalu sering menang di jalanan seperti ini. Baginya,
Warga biasa tak lebih dari sapi perahan yang bisa diperas kapan saja. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda dari pria di depannya. Hendra tidak menunjukkan ketakutan, tidak pula mencoba bernegosiasi seperti pengendara lain yang biasanya langsung menyerah begitu dimintai uang damai. "Cepat kasih uangnya, atau saya sita motor ini," ucap Sugondo. Suaranya semakin meninggi. Hendra tetap berdiri tenang, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Matanya tajam mengamati setiap gerak-gerik Sugondo. Di dalam benaknya, ia menimbang-nimbang pilihan. Apakah ia harus tetap mengikuti prosedur atau menunjukkan pada polisi ini bahwa tidak semua orang bisa diperlakukan semena-mena? "Pak, saya tidak bersalah. Kalau mau menilang, silakan berikan surat tilangnya," ujar Hendra dengan nada tegas. Sugondo tertawa kecil, lalu mendekatkan wajahnya. "Dengar, ya, kau pikir bisa mengatur saya? Saya bisa buat laporan bahwa kau melawan petugas. Mau dipenjara, atau motormu saya bawa ke kantor." Beberapa orang yang menonton dari kejauhan mulai berbisik-bisik. Seorang bapak tua yang berjualan rokok di pinggir jalan menghela napas panjang. Ia sudah sering melihat kejadian seperti ini, dan biasanya korban tak punya pilihan selain menyerah. "Kamu pakai jaket bagus, motor juga mulus. Pasti orang kaya," lanjut Sugondo sambil menyeringai. "Jangan pura-pura miskin, kasih saja uangnya, biar cepat beres." Hendra merasakan darahnya mulai mendidih. Ia bukan tipe orang yang mudah terpancing emosi, tapi melihat polisi yang harusnya melindungi rakyat malah bertindak seperti preman, kesabarannya mulai menipis. "Sekali lagi, Pak, saya tidak akan memberi uang di luar hukum," kata Hendra. Nadanya lebih dingin. Sugondo mendengus. Matanya melirik plat nomor motor Hendra. "Asli Jombang. Ya? Kalau begitu, saya pastikan kau akan saya awasi. Jangan harap bisa lewat jalan ini tanpa saya buat masalah untukmu." Hendra menghela napas, lalu melipat tangannya di dada. "Jadi begini cara Anda menjalankan tugas?" Sugondo menyipitkan matanya, lalu dengan gerakan kasar, ia meraih lengan Hendra dan mencoba menariknya ke pinggir jalan. "Jangan banyak omong, ikut saya ke pos." Tapi sesuatu yang tidak pernah ia duga terjadi. Sebelum tangannya benar-benar mencengkram lengan Hendra, pria itu dengan refleks menepisnya dengan satu gerakan cepat dan tegas. Sugondo terkejut. Ia mundur selangkah, matanya melebar. Beberapa warga yang melihat kejadian itu mulai mendekat sedikit, penasaran. Mereka jarang sekali melihat seseorang berani menolak tindakan arogan Sugondo. Sugondo mengangkat tangannya, menunjuk wajah Hendra. "Berani melawan petugas, ya?" Hendra menatapnya dingin, tidak bergerak. Udara di sekitar mereka terasa semakin panas. Seakan semua orang menahan napas menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sugondo merasakan dadanya berdegup lebih cepat. Ia tak tahu siapa sebenarnya pria ini. Tapi, satu hal yang pasti, ia tidak suka perasaan kalah yang mulai menyelip di dalam dirinya. Bribka Sugondo masih berdiri dengan dada membusung, mencoba mempertahankan wibawanya yang mulai runtuh. Ia menatap Hendra tajam, merasa harga dirinya dipermalukan di depan banyak orang. Suasana semakin tegang, beberapa pedagang dan pengendara yang berhenti di sekitar mulai berbisik-bisik. Menyadari ada sesuatu yang berbeda dari pria yang baru saja menepis tangan Sugondo dengan begitu mudah. "Kau pikir siapa kau? Hah? Berani melawan petugas? Aku bisa buat laporan kau melawan hukum." Bentaknya keras, mencoba menutupi rasa terkejutnya. Hendra tetap diam. Matanya tak berpaling sedikit pun dari polisi itu. Selama bertahun-tahun ia menjalani latihan keras di Kopassus. Ia diajarkan untuk tetap tenang dalam segala situasi. Tapi kali ini, ia menghadapi sesuatu yang berbeda. Seorang penegak hukum yang justru bertindak seperti preman. Sugondo melangkah lebih dekat. Suaranya semakin tinggi. "Jangan merasa jagoan. Ya, kalau nggak mau kasih uang, gua bakal buat urusan ini panjang. Kau nggak tahu siapa yang sedang kau hadapi." Hendra menarik napas panjang, mencoba menahan diri.
Saya tidak melawan petugas. Pak, saya hanya tidak mau diperlakukan. Tidak adil. Sugondo mencibir. Tidak adil. Hukum itu saya yang jalankan di sini. Saya bisa buat kau kena pasal berlapis. Ia lalu melirik ke arah salah satu polisi lain yang berdiri di pinggir jalan, tanpa ragu untuk ikut campur. Mana Handoko? Bantu saya bawa orang ini ke pos. Polisi bernama Handoko itu terlihat ragu. Ia tahu siapa Sugondo dan kebiasaannya memalak warga. Tapi kali ini situasinya berbeda. Ada sesuatu yang membuatnya enggan mendekat. Sugondo semakin geram melihat rekannya tak segera bergerak. Ia lalu meraih kerah jaket Hendra dengan kasar, mencoba menyeretnya ke trotoar. Namun, secepat kilat, Hendra bergerak. Dengan satu gerakan halus, ia mencengkeram pergelangan tangan Sugondo dan memutarnya sedikit ke belakang. Sugondo menjerit. Rasa sakit menjalar dari pergelangan tangannya. Ia mencoba melepaskan diri, tapi cengkeraman Hendra begitu kuat. Para saksi, mata terkejut. Beberapa orang mulai berseru pelan. Mereka belum pernah melihat ada orang yang berani melawan Sugondo. Apalagi dengan cara seperti ini. Hendra masih menahan tangan Sugondo. Suaranya tetap tenang, tapi kini terdengar lebih dingin. Saya sudah cukup bersabar. Pak, jangan main tangan kalau tidak ingin dipermalukan lebih jauh. Sugondo menggertakkan giginya. Wajahnya merah pada menahan amarah dan rasa sakit. Ia tak pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya, apalagi di depan banyak orang. Ia mencoba menarik tangannya, tapi cengkeraman Hendra masih kuat. Apa kau mau dihajar? Geramnya. Hendra mengendurkan cengkeramannya, membiarkan Sugondo menarik tangannya kembali. Saya hanya ingin lewat. Pak, tapi kalau Anda terus memaksa, saya tidak akan tinggal diam. Kerumunan semakin besar. Beberapa orang mulai mengeluarkan ponsel, merekam kejadian itu. Sugondo melirik ke sekeliling dan menyadari bahwa situasi sudah berubah. Ia tidak lagi sekadar berhadapan dengan seorang pengendara motor biasa. Ia sedang dipermalukan di depan publik. Rahangnya mengatup rapat. Napasnya memburu. Ini tidak bisa dibiarkan. Ia harus membalasnya. Dan kali ini, ia akan memastikan pria di depannya tahu betul dengan siapa ia berurusan. Bribka Sugondo menatap Hendra dengan penuh kebencian. Rasa sakit di pergelangan tangannya masih terasa. Tapi, yang lebih menyakitkan adalah harga dirinya yang terinjak-injak di depan banyak orang. Ia merasa dipermalukan, dan bagi seseorang yang terbiasa berkuasa di jalanan, ini adalah penghinaan yang tak bisa diterima. Beberapa warga masih menonton dengan penasaran. Beberapa dari mereka berbisik-bisik. Sebagian lainnya mulai merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Sugondo sadar kalau ia membiarkan hal ini berlalu begitu saja, reputasinya akan hancur. Tanpa pikir panjang, Sugondo mengacungkan tongkat polisinya dan menunjuk wajah Hendra. Kau benar-benar cari mati, ya? Sekarang juga aku tangkap kau dengan tuduhan melawan petugas. Hendra hanya menatapnya dingin. Ia bisa merasakan Sugondo semakin emosional, dan itu bukan pertanda baik. Pak, saya hanya membela diri. Saya tidak melawan hukum, jawab Hendra dengan nada tetap tenang. Sugondo mendengus kasar. Omong kosong. Kau pikir bisa lolos begitu saja setelah mempermalukan aku? Kau akan menyesal. Tanpa peringatan, Sugondo mengayunkan tongkat polisinya ke arah dada Hendra. Serangan itu cepat dan kuat, jelas bermaksud melumpuhkan. Tapi Hendra sudah mengantisipasinya. Dalam sepersekian detik, ia melangkah ke samping, menghindari pukulan itu dengan mudah. Warga yang menonton mulai berseru kaget. Sugondo yang frustrasi kembali menyerang, kali ini dengan pukulan lebih keras. Tapi lagi-lagi, Hendra dengan lincah menghindar. Gerakannya cepat dan efisien, seperti seorang petarung terlatih. Sugondo semakin geram. Diam kau bangsat! Ia menarik borgol dari pinggangnya dan berusaha menangkap tangan Hendra. Namun sebelum borgol itu sempat mengenai pergelangan tangannya, Hendra bergerak. Dengan kecepatan luar biasa, ia menangkap lengan Sugondo.
lalu memutar tubuhnya sedikit, membuat polisi itu kehilangan keseimbangan. Dalam satu gerakan cepat, ia menarik Sugondo ke depan dan menekannya ke tanah. Sugondo terjatuh dengan keras di trotoar. Warga sekitar langsung berseru kaget. Sugondo berusaha bangkit, tapi Hendra sudah menahannya dengan satu tangan di pundak. "Pak, saya tidak ingin melakukan ini. Tapi kalau Anda terus menyerang saya tidak akan tinggal diam," ucapnya dengan nada dingin. Wajah Sugondo memerah, bukan hanya karena rasa sakit, tetapi juga karena kemarahan yang membara di dalam dirinya. Ia merasa dipermalukan di depan banyak orang, dan itu tidak bisa diterima. Dari kejauhan, Handoko, polisi lain yang tadi ragu-ragu, mulai melangkah maju. Wajahnya tampak tegang. "Sugondo, sudah cukup," katanya dengan nada khawatir. Sugondo meliriknya dengan mata membelalak. "Jangan ikut campur, Handoko. Ini urusan saya." Handoko menatap Hendra sejenak, lalu kembali melihat Sugondo. Ia bisa melihat bahwa rekan sejawatnya itu sedang dikuasai emosi. Tapi situasinya sudah terlalu panas. Jika diteruskan, bisa berakhir buruk. Sugondo akhirnya berhasil bangkit dengan napas memburu. Ia menatap Hendra dengan mata penuh kebencian. "Aku tidak akan melupakan ini," desisnya. Hendra hanya diam. Ia tahu masalah ini belum selesai. Tapi satu hal yang pasti, ia sudah menarik perhatian orang-orang di sekitar. Dan di Jombang, kejadian seperti ini akan menyebar dengan cepat. Ia menatap kerumunan warga yang masih menonton. Beberapa dari mereka tersenyum puas, seolah senang melihat Sugondo akhirnya mendapat balasan. Beberapa lainnya terlihat khawatir. Lalu, dari tengah kerumunan, seorang pria tua berbisik pelan, "Anak muda, kau baru saja menyalakan api. Dia tidak akan tinggal diam." Hendra menatap pria itu sejenak, lalu menghela napas. Ia tahu betul bahwa ini belum berakhir. Sugondo akan kembali, dan kali ini ia tidak akan datang sendirian. Malam telah larut, tapi di dalam sebuah warung kopi kecil di sudut Jombang, Bribka Sugondo duduk dengan wajah penuh amarah. Ia menghabiskan gelas kopinya dalam sekali teguk, lalu membantingnya ke meja dengan kasar. Suasana di dalam warung yang awalnya ramai mendadak sunyi. Beberapa pelanggan melirik ke arahnya, lalu buru-buru kembali menunduk, enggan mencari masalah. Di hadapan Sugondo, duduk tiga pria berbadan kekar dengan wajah garang. Mereka adalah preman lokal yang sudah lama bekerja sama dengannya. Selama ini, Sugondo melindungi bisnis haram mereka dari judi, pungutan liar, hingga pemalakan pedagang. Sebagai imbalan, mereka selalu siap membantunya kapan saja. "Jadi begitu ceritanya?" tanya seorang pria berkepala pelontos dengan suara berat. "Namanya Sardi, salah satu preman paling ditakuti di daerah ini." Sugondo mengangguk kasar. "Bajingan itu mempermalukan aku di depan banyak orang. Kalau aku biarkan, wibawaku hancur." Seorang pria lain, Kancil, menyeringai sambil menghisap rokoknya. "Berarti, dia bukan orang biasa. Don, kau bilang dia bisa hindari seranganmu dan menjatuhkanmu dengan mudah." Sugondo mengepalkan tangannya. "Aku nggak peduli dia siapa. Yang jelas, dia harus dihajar. Aku ingin dia kapok dan nggak bisa bangun dari tempat tidur selama berminggu-minggu." Sardi mengangguk paham. "Kalau kau mau begitu, kita butuh lebih dari sekadar bogem mentah. Kalau dia memang punya kemampuan bertarung, kita harus kasih pelajaran yang lebih dari sekadar tonjokan." Sugondo menyeringai licik. "Itu kenapa aku panggil kalian. Aku nggak mau kejadian ini sampai ke atasan atau viral di media. Aku ingin dia diserang tanpa jejak. Bisa kalian urus." Kancil tertawa pelan. "Santai Don, kami punya orang-orang yang bisa bekerja bersih." Sugondo mengangguk puas. "Bagus, aku ingin dia diserang malam ini juga. Pastikan dia tidak akan pernah berani macam-macam lagi." Sardi mengeluarkan ponselnya, mengetik sesuatu, lalu menatap Sugondo. "Kau tahu dia tinggal di mana?" Sugondo menyeringai. "Aku tahu.
Aku sempat lihat alamatnya di STNK motornya sebelum dia pergi. Kancil terkekeh. Nah, itu makin gampang. Kami akan datangi dia malam ini. Jangan khawatir, Don. Besok pagi, orang itu nggak akan bisa berdiri lagi. Sugondo menyeringai puas. Di dalam hatinya, ia merasa kemenangan sudah ada di tangannya. Ia tidak peduli siapa pria itu sebenarnya, entah preman hebat atau petarung jalanan. Yang jelas, tidak ada seorang pun yang boleh menginjak-injak harga dirinya. Sementara itu, di rumah, kontrakannya yang sederhana, Lieutenant Hendra duduk di kursi sambil menyesap teh hangat. Matanya menatap lurus ke arah jendela, pikirannya masih tertuju pada kejadian siang tadi. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan bukan hal sepele. Sugondo bukan tipe orang yang akan membiarkan penghinaan seperti itu begitu saja. Dan benar saja, di luar rumahnya, 6 pria berbadan besar berjalan perlahan di bawah gelapnya malam. Mereka membawa balok kayu, rantai, dan besi panjang. Malam itu, mereka datang bukan untuk berbicara. Mereka datang untuk membunuh. Lieutenant Hendra meletakkan cangkir tehnya di meja, lalu menarik napas panjang. Ada firasat tidak enak yang menggelayuti pikirannya sejak tadi. Sejak kejadian siang tadi, ia tahu Brifka Sugondo bukan orang yang bisa menerima kekalahan begitu saja. Dari tempatnya duduk, ia melirik ke arah jendela. Malam tampak lebih sunyi dari biasanya. Angin berembus pelan, menyebab dedaunan di halaman kecil kontrakannya. Namun, di balik kesunyian itu, ada sesuatu yang terasa janggal. Hendra berdiri perlahan, lalu berjalan ke sudut ruangan. Ia membuka sebuah koper kecil berisi perlengkapan dasarnya. Sebagai anggota Kopassus, ia terbiasa dengan situasi genting dan tahu kapan harus bersiap menghadapi bahaya. Tiba-tiba, telinganya menangkap suara langkah kaki di luar rumahnya. Bukan 1 atau 2, tapi lebih dari itu. Suara langkah yang berat dan hati-hati. Hendra segera bergerak. Ia mematikan lampu ruang tamu dan berdiri di sudut gelap ruangan. Matanya tajam mengamati pergerakan dari balik jendela yang sedikit terbuka. Lalu, 2029, terdengar suara bisikan dari luar. Dia di dalam, pastikan tidak ada yang tahu. Hendra semakin waspada. Ia kini bisa melihat 6 bayangan bergerak perlahan mendekati rumahnya. Beberapa dari mereka membawa balok kayu dan rantai besi. Salah satunya memegang pisau panjang yang berkilat tertimpa cahaya bulan. Brifka Sugondo benar-benar tidak main-main. Ia mengirim anak buahnya untuk menghabisinya. Tanpa suara, Hendra mengambil pisau komandonya dari dalam koper. Ia menatap senjata itu sejenak. Sebuah alat sederhana yang telah menemaninya dalam berbagai misi berbahaya di medan perang. Salah satu pria di luar mulai mencoba membuka pintu secara perlahan. Hendra menegang, bersiap. Lalu, tiba-tiba, beraak, pintu didobrak dengan keras. 6 pria itu langsung masuk dengan gerakan agresif, siap menghantam siapapun yang ada di dalam. Namun, mereka tidak menemukan siapapun di ruang tamu yang gelap itu. Apa dia kabur? Bisik salah satu dari mereka. Enggak mungkin, motor masih di luar. Jawab yang lain. Seorang pria bertubuh besar, yang tampaknya pemimpin kelompok itu, maju lebih dulu, cari di dalam, kalau ketemu, habisi. Mereka mulai menyisir ruangan, tapi suasana tetap sunyi. Hanya suara nafas mereka yang terdengar. Tiba-tiba, seorang dari mereka menjerit kesakitan. Di tengah kegelapan, Hendra muncul dari belakang dan menekuk lengan pria itu hingga terdengar suara patah yang mengerikan. Pria itu jatuh tersungkur, merintih kesakitan. Sebelum yang lain bisa bereaksi, Hendra bergerak cepat. Ia melompat ke depan, mendaratkan tendangan keras ke dada pria kedua, membuatnya terlempar ke belakang dan menghantar meja hingga pecah berkeping-keping. "Kampret, serang dia!" teriak pemimpin kelompok itu. 3 pria tersisa langsung maju bersama, mengayunkan balok kayu dan rantai mereka ke arah Hendra. Namun, Hendra lebih cepat. Ia merunduk menghindari pukulan pertama, lalu menghantam perut pria di sebelah kirinya dengan siku.
Pria itu membungkuk kesakitan, dan dalam sekejap, Hendra menyambar lehernya dan membantingnya ke lantai. Yang kedua mencoba memukul dengan rantai, tapi Hendra menangkapnya di udara, menariknya dengan kuat hingga pria itu kehilangan keseimbangan, lalu menghantamnya dengan lutut tepat di wajah. Bak! Pria itu langsung jatuh pingsan. Pemimpin kelompok itu mulai panik. Ia menarik pisau panjangnya dan menyerang dengan brutal. Hendra menangkis serangan itu dengan pisau komandonya. Kilatan besi beradu dalam pertarungan sengit. Pria itu mencoba menusuk, tapi Hendra menghindar dengan cekatan, lalu meluncurkan tendangan ke lututnya. Krak! Pria itu berteriak kesakitan saat lututnya tertekuk ke arah yang salah. Ia terjatuh ke lantai, tak berdaya. Hendra menghela nafas. Dalam hitungan menit, 6 orang yang dikirim untuk membunuhnya kini tergeletak di lantai rumahnya. Beberapa merintih kesakitan, yang lainnya tak sadarkan diri. Ia menatap pria yang tadi memimpin serangan ini. "Siapa yang mengirim kalian?" tanyanya dengan nada dingin. Pria itu terbatuk, lalu meludah ke lantai. Kau tahu siapa? Bribka Sugondo. Dia akan membunuhmu." Hendra tersenyum tipis. "Kita lihat siapa yang akan jatuh duluan." Ia meraih ponselnya dan menelepon seseorang. "Pak, Kapten, saya butuh bantuan. Saya baru saja diserang." Dari seberang, suara tegas terdengar. "Siapkan dirimu, Hendra. Kita akan pastikan orang seperti Sugondo mendapat ganjarannya." Mata Hendra menyipit. Malam ini adalah peringatan, tapi ia tahu betul pertempuran sebenarnya baru saja dimulai. Pagi itu, suasana Jombang mendadak heboh. 6 pria ditemukan babak belur di dekat rumah kontrakan Lieutenant Hendra. Beberapa dari mereka mengalami patah tulang, sementara yang lain tak sadarkan diri. Polisi segera datang ke lokasi, tetapi tak ada yang berani bersuara tentang siapa yang bertanggung jawab atas kejadian itu. Di dalam kantor Polsek, Bribka Sugondo menggenggam ponselnya dengan tangan gemetah. Ia baru saja menerima kabar dari anak buahnya yang selamat. "Bos, kita gagal. Orang itu bukan manusia, dia monster." Sugondo membanting ponselnya ke meja dengan kasar. Wajahnya merah pada menahan amarah. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa Lieutenant Hendra masih berdiri tegak setelah semua usaha yang ia lakukan untuk menyingkirkannya. Kapolsek, seorang pria berkumis tebal bernama Kompol Wahyudi, menatap Sugondo dengan tatapan tajam. "Apa maksudnya?" "Ini, Sugondo. Aku dengar 4-6 orang ditemukan babak belur di dekat rumah pria yang kemarin kau ributkan." Sugondo mencoba menenangkan dirinya. "Mereka mungkin berkelahi dengan orang lain, Pak." Kompol Wahyudi menyipitkan mata. "Jangan berbohong. Aku tahu bagaimana kelakuanmu. Aku sudah lama menutup mata atas tindakanmu, tapi kali ini kau keterlaluan." Sugondo menunduk, giginya terkatup rapat. "Jika pria itu melaporkan kejadian ini, kau tahu apa yang akan terjadi. Kariermu bisa hancur," lanjut Kompol Wahyudi. Namun, sebelum Sugondo bisa membela diri, pintu kantor Polsek tiba-tiba terbuka dengan keras, berat. Letnan Hendra melangkah masuk dengan wajah dingin, diikuti oleh seorang pria berbadan tegap berseragam militer dengan tanda pangkat kapten. Sugondo menelan ludah. Kapolsek Wahyudi berdiri dari kursinya. "Siapa Anda?" tanyanya kepada pria berseragam militer itu. Kapten itu tersenyum tipis. "Saya Kapten Dika dari Denpom. Saya di sini untuk mengurus masalah antara anggota saya dengan bawahan Anda." Kompol Wahyudi menatap Letnan Hendra dengan ekspresi cemas. Ia tahu, jika militer sudah turun tangan, masalah ini bisa berakhir buruk bagi institusinya. Hendra melangkah, maju dan menatap Sugondo dengan tatapan tajam. "Bribka Sugondo, saya tahu kau yang mengirim orang-orang itu ke rumah saya tadi malam." Sugondo mengepalkan tangannya. "Tidak ada bukti." Hendra tersenyum sinis. "Orang-orangmu sendiri sudah mengaku." Wajah Sugondo langsung pucat. Kapten Dika meletakkan map di atas meja Kapolsek. "Kami sudah mengumpulkan bukti dan saksi. Jika kasus ini dilanjutkan ke Propam dan Denpom,
Bribka Sugondo bisa dipecat dan diadili atas penyalahgunaan wewenang serta percobaan pembunuhan. Kapolsek Wahyudi menghela napas panjang. Ia menatap Sugondo dengan tajam. "Kau sudah bikin masalah besar, Sugondo." Hendra mendekat ke Sugondo, berbicara dengan suara rendah namun tegas. "Aku bisa membawa masalah ini ke jalur hukum. Tapi, kalau kau masih punya sedikit harga diri, aku beri kau satu kesempatan." Sugondo menatapnya dengan mata penuh kebencian. "Apa maksudmu?" Hendra menyeringai. "Temui aku di lapangan kosong di belakang pasar malam ini. 1 lawan 1. Tanpa seragam, tanpa senjata, tanpa pangkat. Kalau kau memang lelaki sejati, buktikan harga dirimu dengan tangan kosong." Semua orang di ruangan itu terdiam. Sugondo mengepalkan tinjunya. Harga dirinya sudah diinjak-injak, dan ini adalah satu-satunya cara untuk membalas dendam. "Baik," katanya dengan suara penuh kebencian. "Aku terima tantanganmu." Kapolsek Wahyudi menutup matanya dan menghela nafas. Ia tahu, tak ada yang bisa menghentikan ini lagi. Malam ini, pertarungan yang sebenarnya akan terjadi. Malam itu, langit Jombang yang gelap tanpa bintang, angin dingin, berembus, membawa ketegangan yang menyelimuti lapangan kosong di belakang pasar. Di sana, beberapa orang mulai berkumpul dalam bayang-bayang. Desas-desus tentang pertarungan ini telah menyebar, dan kini para preman serta anak buah Sugondo berkumpul untuk menyaksikan duel yang akan mengukir sejarah. Di tengah lapangan, Lieutenant Hendra berdiri tegak dengan wajah tenang. Ia hanya mengenakan kaos hitam dan celana training. Tatapan matanya tajam, seperti elang yang siap menerkam mangsanya. Dari arah berlawanan, Bribka Sugondo muncul, mengenakan celana jeans dan jaket kulit yang sudah dilepas, memperlihatkan tubuh kekarnya. Wajahnya penuh kebencian, sementara tinjunya mengepal erat. "Aku sudah muak denganmu, Hendra," geram Sugondo. "Malam ini, aku akan membuatmu berlutut." Hendra tidak menjawab. Ia hanya memutar lehernya sedikit, mengendurkan otot-ototnya. Ia sudah terbiasa dengan pertarungan semacam ini. Hanya saja kali ini, lawannya adalah seorang polisi arogan yang selama ini menindas rakyat.